Oke, selamat pagi semuanya. Terlihat ya layar saya? Ada yang bisa kasih saya feedback? Terlihat layarnya atau tidak? Ya, terlihat, Pak. Oke, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Senang banget saya bisa hadir di sini walaupun secara virtual ya. Saya bisa melihat antusiasme teman-teman peserta Orek terutama sebelum pertandingan ya. Pertandingan CTF ini emang lagi musim banget. Semoga teman-teman bisa merasakan keseruannya gitu ya, walaupun di tengah pandemi secara virtual, tapi keseruan itu bakal mengasah kemampuan teman-teman, terutama dalam hal security. Kebetulan ngomong soal security, selama 60 menit ke depan, saya akan menemani teman-teman peserta semua ngebahas dan kita sama-sama eksplorasi soal Kubernetes Security in a nutshell sesuai judulnya, dan saya akan share practice dan tips and trick yang selama ini kita lakukan di GoPay. Kenalkan, nama saya Giri Kuncoro, saya seorang senior engineer di Gojek, tepatnya di GoPay Cloud Infrastructure. Oke, ini profil saya. Di luar GoPay Cloud Infrastructure, saya sendiri aktif di sebuah foundation, itu open source foundation namanya CNCF atau Cloud Native Computing Foundation. Ini merupakan anak dari Linux Foundation. Jadi banyak sekali open source projects di dunia Cloud Native Infrastructure yang diwadahi oleh Cloud Native Computing Foundation ini. Kebetulan saya representasi CNCF di Indonesia. Kalau teman-teman ada pertanyaan soal project Kubernetes, soal containers, soal Prometheus, Envoy, Istio, dan lain sebagainya di dunia Cloud Native Infrastructure open source, teman-teman bisa reach out ke saya. Kemudian saya banyak kolaborasi dengan Google sebagai Google Dev Expert. Jadi mungkin teman-teman yang pernah lihat saya sharing knowledge di seminar, webinar di kota-kota lain, ini karena dari programnya Google juga. Dan terakhir, di luar kantor, di luar kerjaan GoPay, saya aktif di komunitas Kubernetes. Saya maintain dokumentasi Kubernetes yang berbahasa Indonesia. Kalau teman-teman buka kubernetes.io/id, itu saya dan teman-teman tim yang aktif mengerjakan dan mentranslate supaya dokumentasi Kubernetes ini bisa diakses seluas-luasnya, terutama oleh para anak-anak Indonesia yang belum fasih berbahasa Inggris ya, jadi bisa ikut tutorial atau membaca dokumentasi lewat websitenya yang berbahasa Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini karena 60 menit waktunya cukup panjang ya, jadi ini saya bagi dua sesi kecil gitu, dua bagian. Yang 30 menit pertama saya akan nge-share apa itu konsep DevSecOps gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang familiar tapi nggak familiar nih. Konsep DevSecOps ini sangat-sangat penting dan cukup fundamental di Gojek dan di GoPay, terutama untuk mempertahankan velocity gitu ya, kecepatan membuat fitur, kecepatan berinovasi, tapi di sisi lain kita tetap aman gitu, tetap secure, tidak ada kebocoran data dan lain sebagainya. Ini prinsip ini yang jadi fundamental kita sehari-hari di GoPay Engineering. Kemudian part 2, ini saya akan membahas implementasi DevSecOps untuk Kubernetes cluster, terutama di GoPay, dan kiat-kiatnya atau tipsnya apa untuk supaya cluster kita lebih aman, gitu. Cara menggovern cluster lebih baik, gimana untuk menutup hole-hole dari serangan hacker dan lain sebagainya. Oke, kalau ada teman-teman yang penasaran atau ada pertanyaan di tengah, langsung aja di Slido-nya ya, langsung di Slido atau di chat. Saya bisa baca chatnya juga. Oke, langsung aja di part pertama. Kenapa sih kita perlu yang namanya DevSecOps? Atau DevSecOps itu apa? Mungkin teman-teman belum tahu ya. Jadi kalau di dunia pengembangan software modern, di teknologi companies modern seperti Gojek misalnya, di proses pengembangan aplikasi kita ini menganut prinsip yang namanya DevOps. Maksudnya apa? Ini saya akan bahas. Jadi ketika ada fitur request dari orang-orang bisnis, developer akan tentunya membuat feature di laptopnya masing-masing. Istilahnya dia menulis kode ya, entah dengan berbagai macam bahasa, bisa bahasa Golang, Java, dan lain sebagainya. Nah, ketika developer selesai membuild feature, ini bakal dikasihkan ke tim operation, di mana mereka akan menjalankan aplikasi tersebut di server yang jumlahnya bisa ribuan dan bahkan puluhan ribuan untuk skala sebesar Gojek. Nah, gimana caranya untuk mempercepat proses development ini, tapi di sisi lain operation itu harus stabil ya, jadi harus
service GoPay atau Gojek harus bisa diakses selama 24 jam, tidak boleh ada gangguan setiap saat. Tapi di sisi lain, kalau ada fitur baru ini ada resiko untuk mengintroduce bug di server. Nah, caranya gimana supaya aman tapi tetap memaintain velocity atau kecepatan membuat feature? Ini yang ada yang namanya DevOps pipeline. Jadi setiap kali feature ditulis di kode itu selalu ada otomatis testing yang dijalankan secara otomatis. Jadi kalau kodenya mengintroduce bug, ini bakal ditolak oleh pipeline dan nggak akan sampai ke production server. Setelah lulus testing, step berikutnya kode akan di-package. Misalnya kalau Java ini tentu akan di-package menjadi sebuah jar file, atau kalau di JavaScript di-package menjadi npm package, digolang menjadi binary, gitu ya, static binary. Nah, di dunia modern cloud native sekarang ini, setelah aplikasi di-package, ini bakal di-build menjadi sebuah Docker image. Mungkin teman-teman sudah familiar ya, apa itu Docker image. Ini adalah Docker container yang nantinya bakal dijadikan sebagai kontainer yang ringan dan ukurannya sangat-sangat kecil. Nah, setelah Docker image dibuild dari aplikasi tersebut yang berisi fitur baru, gitu ya, fitur baru atau bug fixes, image ini bakal di-push ke container registry, dan semua tahap ini dijalankan secara otomatis di CI server. CI ini maksudnya continuous integration. Ketika semua sudah lolos testing segala macam, sebelumnya CI server ini misalnya ada GitLab CI, ada GitHub Action, atau yang terkenal yang teman-teman tahu adalah Jenkins yang paling kanan logonya. Dan ketika pipeline-nya sudah berjalan dengan lancar, tahap terakhir ini bakal dideploy ke server secara otomatis atau secara manual. Kalau di GoPay sendiri, ini kita deploy ke servernya masih manual karena harus aware ya, kita harus sambil melihat monitoring, apakah throughput-nya masih bagus atau enggak, dan lain sebagainya. Tapi itu semua setelah pipeline CI ini jalan secara baik ya, nggak ada bug, nggak ada kesalahan dan lain sebagainya. Semua kode yang ditulis oleh developer ini dites secara terus-menerus sehingga membentuk yang namanya continuous integration atau CI istilahnya. Dan semua kode yang baik yang berhasil dites yang lolos pipeline secara otomatis itu bakal dideploy ke server, baik manual trigger ya, istilahnya manual trigger diklik oleh orang, tapi single click itu bakal mendeploy secara otomatis ke server yang jumlahnya bisa ribuan dan bahkan puluh ribuan kalau di Gojek. Nah, ini membentuk yang namanya continuous deployment atau CD. Jadi kedua konsep ini, continuous integration dan continuous deployment, ini kita sebut istilahnya CI/CD. Jadi teman-teman mungkin familiar dengan istilah CI/CD pipeline, ini yang namanya CI/CD pipeline. CI/CD ini merupakan konsep yang sangat mendasar di prinsip DevOps. Ya. Jadi kan DevOps principle itu menjanjikan kalau kita bisa secara cepat banget untuk mendevelop feature sampai production. Jadi Agile ditambah dengan DevOps principle ini cycle-nya, feedback-nya bisa cepat gitu ya, feedback ke developer cepat kan. Kalau dia ada bug, dia nulis, bikin fitur, kode-kode di laptop dia berhasil jalanin, tapi ketika dia deploy ke pipeline rupanya gagal karena ada dependensi lain yang beda sama di komputer dia secara cepat dapat feedback-nya. Terus karena dia tahu feedback-nya, dia bisa langsung di fix aja di lokal dia. Nah, beda kayak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan kode dibikin gitu ya, feature dibikin, terus sampai ke server dijalanin, terus nge-crash. Nah, itu kan bikin gangguan ke para pengguna, dan bahkan jumlahnya bisa jutaan kalau di Gojek. Jadi sebelum sampai ke server itu secara cepat harus ditangkap dulu bug-nya, ada apa, isunya ada apa. Kemudian yang kedua, semua proses tahapan-tahapan ini dilakukan secara otomatis. Testingnya, build-nya, Docker image-nya itu nggak ada manual intervention sama sekali, nggak ada menjalankan perintah-perintah manual secara lokal di komputer masing-masing. Jadi ketika kode di-push ke repository, bisa ke GitLab repository, bisa ke GitHub repository, itu secara otomatis men-trigger pipeline ini. Dan kalau gagal, bakal balik lagi. Kalau berhasil, bakal jadi sebuah container image yang ada di container registry dan siap untuk dijalankan di server. Nah, kalau di GoPay sendiri yang saya ceritain tadi, semua container image yang sudah ready,
itu tergantung kita. Kalau waktunya sudah deploy production, ada feature dari bisnis, request harus segera rilis dan lain sebagainya, ini kita deploy. Jadi ada tombolnya gitu ya, ada tombolnya di GitLab atau GitHub itu untuk deploy production. Jadi developer kira-kira ilustrasinya seperti ini. Yuk teman-teman kita deploy ke production, feature-nya udah ready, image-nya udah ready di content registry. Tapi tunggu dulu, ada polisi ya, kita sebut istilahnya polisi atau security team di dalam Gojek atau GoPay. Tunggu dulu urusan security-nya gimana, terutama untuk feature yang baru ya, itu kan harus di pen testing dulu, apakah ada lubang, apakah bisa mengekspos credential, attack surface-nya seperti apa, itu biasanya security team bakal datang dulu ke kita. Tunggu dulu, ini nggak boleh di-deploy dulu ke production. Kita harus memastikan feature baru ini aman, nggak akan membocorkan data pelanggan, dan lain-lain. Jadi biasanya sebelum deploy ke production, ini proses mendeploy ini ditahan oleh tim security atau tim polisi ya, kalau kita istilahnya di dalam urusan security gimana. Jadi security ini sangat-sangat penting ya, terutama untuk tadi sudah di-share soal banking di Sinarmas ya, itu digital banking. Kalau semua banking sudah dilakukan lewat aplikasi, itu kan artinya security sangat-sangat penting ya. Kalau nggak bisa bocor data-data nasabah, itu bisa siapa aja bisa login lewat aplikasi banking dan mungkin mentransfer uang ke penjahatnya ya. Kemudian ada aplikasi sosial media, ini kalau sosial media security-nya bolong juga, itu siapa aja bisa berpura-pura sebagai seseorang gitu ya. Kalau bisa, misalnya akun Twitter Jokowi gitu kebobol sama hacker, itu hackernya bisa login sebagai Jokowi dan ngepost berita-berita yang mungkin hoax dan bisa menggemparkan masyarakat. Dan yang terakhir aplikasi e-commerce seperti Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Shopee, itu ada data kartu kredit ya. Data kartu kredit pelanggan, data nomor HP pelanggan. Kalau itu bisa bocor, siapa aja bisa menggunakan kartu kredit itu dan mungkin nge-raise money untuk kepentingan kejahatan gitu ya. Jadi data consumer, data customer ini sangat penting, terutama yang berhubungan dengan sensitif data seperti kartu kredit. Jadi kalau kartu kredit diambil hacker, itu dia bisa belanjain apa aja, yang mungkin bisa dia beliin Bitcoin gitu, walaupun Bitcoin lagi jatuh hari ini. Tapi data kartu kredit ini merupakan data yang sangat sensitif. Begitu juga dengan data-data pelanggan lainnya seperti tanggal lahir, password, email, nomor handphone. Dan ini semua harus kita raise awareness ke pelanggan sebenarnya, customer. Nah, ketika kita sudah punya CI/CD pipeline yang bisa mendevelop feature secara cepat gitu ya, secara cepat dan aman, tapi di sisi lain security testing juga sangat penting, karena dengan kita melakukan security testing kita bisa mengaudit kalau kode yang kita tulis ini berisi library yang sudah vulnerable atau kena flag yang ada di list bug bounty dan lain sebagainya. Jadi kalau kode kita pakai library yang vulnerable, itu bisa dieksploit attack-nya, dan ujung-ujungnya ketika hacker berhasil mengeksploit kode kita lewat library ini, itu bakal ujung-ujungnya bisa mengakses sensitive data atau data yang tidak ingin kita expose. Kemudian ada license issue, misalnya untuk highly regulated industry seperti di financial technology gitu, seperti di GoPay yang diregulasi oleh Bank Indonesia. Ada beberapa aturan atau compliance dan itu harus di-comply oleh kode kita, oleh produk digital kita, dan ini berhubungan dengan licensing. Kemudian yang terkenal baru-baru ini soal kebocoran data. Kebocoran data di BPJS, ada di berita kemarin. Kemudian yang tahun lalu kebocoran data jutaan pelanggan Tokopedia gitu ya. Itu semua sangat-sangat penting, dan kalau itu dijual di black market gitu ya, apapun bisa terjadi. Dan siapa saja bisa mengakses pelanggan dari aplikasi kita. Apalagi kalau mengandung uang atau payment gitu. Itu sangat-sangat berbahaya.
Kemudian di era modern sekarang, tadi saya sudah share, kalau semua kode atau semua aplikasi itu di-package menjadi sebuah Docker image. Nah, Docker image itu sama seperti kode, jadi di dalamnya itu banyak sekali dependency, banyak sekali library yang dipakai. Jadi di sini sudah dideteksi juga Docker image mana yang vulnerable atau berisi security issue gitu. Ini bisa diketahui oleh security tester. Karena kalau Docker image yang bisa dieksploit, Docker itu dijalankan di host ya. Satu kontainer dieksploit, itu dia bisa mengakses semuanya di host. Kalau kontainernya punya privilege, itu dia bisa take over host dan mungkin bisa kemana-mana di level infrastruktur. Dan terakhir, di era modern sekarang, Kubernetes cluster sudah jadi platform yang standar buat menjalankan container-based application. Kalau ada salah konfigurasi di Kubernetes, itu bisa bikin sistemnya down, bisa bikin the whole infrastructure goes down. Kenapa perlu DevSecOps? Setiap pipeline menghasilkan satu image, misalnya ini saya kasih nama app dengan versi 3.0. Kemudian dari flow yang tadi saya sudah jelaskan, ini bakal dites oleh tim security. Dia harus make sure kalau aplikasi baru ini, aplikasi versi 3.0 ini semuanya aman. Dia akan melakukan audit, apakah ada yang vulnerable, apakah ada yang bolong gitu ya, apakah ada license issue dan lain sebagainya. Ini dia, seperti yang teman-teman tahu, dia bakal mengeluarkan report vulnerable gitu. Ada berapa bagian mana saja dan lain-lain, dan ini biasanya bakal balik lagi ke developernya, disuruh fix gitu ya. Tolong fix versi 3.0 ini ada 70 list of vulnerabilities gitu. Jadi developer bakal nge-fix gitu ya, kalau di traditional flow. Nah, ketika dia nge-fix itu, karena DevOps pipeline itu sudah cepat gitu ya, sudah bisa merilis image-image dengan cepat. Ini dalam waktu yang cukup singkat keluar lagi image-image versi lain, versi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Tapi di sisi lain 3.0 fix security issue-nya itu baru fix. Jadi ada banyak ketinggalan banget gitu. Ketinggalan banget fix security-nya. Ini bikin tim security pusing, developer pusing, dan juga bisnis pusing karena kita nggak bisa ngerilis product feature secara cepat sesuai timeline, sesuai target dari bisnis. Nah, di CI/CD pipeline yang kita sudah punya, kita bisa berinovasi dengan sangat cepat. Tapi karena security issue, ini deployment harus di-stop gitu ya, di-stop di stage terakhir, di step terakhir, dan ini bikin semuanya kelabakan. Jadi karena memperlambat flow dan mengurangi kecepatan velocity, bikin timeline jadi delay, terlambat dan lain sebagainya. Nah, kenapa security audit ini perlu waktu yang lama ya? Tadi saya sudah share, buat nge-fix security perlu waktu, dan buat mengaudit atau melihat apakah security dari aplikasi ini aman atau enggak, itu perlu waktu yang cukup lama. Kenapa perlu waktu yang lama? Karena di dunia modern ini, dunia modern yang semuanya sudah serba cloud native, sekarang aplikasi atau sistem kita jauh lebih gampang terkena hack dibandingkan dengan zaman dahulu. Kalau secara tradisional, ketika aplikasi dibikin pertama kali itu biasanya monolit. Monolit ini maksudnya aplikasi yang berisi banyak feature gitu ya, di develop menjadi satu aplikasi. Saya kasih contoh, ketika Gojek waktu pertama kali launching tahun 2015, itu hanya satu aplikasi Java yang isinya waktu itu ada sama GoMart ya, itu dalam satu aplikasi besar. Kemudian 3 bulan kemudian launching produk GoFood, ini jadi satu modul lagi di dalam satu aplikasi yang sama, dan lama-kelamaan ini jadi bottleneck. Kalau GoFood down, semua aplikasi Gojek ikut down. Nah, lama-kelamaan seiring berjalannya waktu dan bertambahnya pengguna, aplikasi monolith ini di breakdown menjadi aplikasi kecil-kecil atau yang kita namakan dengan microservices. Dari yang tadinya aplikasi satu besar Java, itu berisi GoRide, GoFood, GoMart,
dan semuanya ini dipecah kecil-kecil jadi GoRed punya aplikasi sendiri, GoFood aplikasi sendiri, dan lain sebagainya. Bahkan authentication service-nya pun ada aplikasi tersendiri. Karena sudah terpisah-pisah di microservice ini masing-masing produk atau masing-masing feature bisa dibikin dengan bahasa yang berbeda-beda. Ya, misalnya GoRed dengan bahasa Java, GoFood dengan bahasa Python gitu, atau ada yang JavaScript dan lain sebagainya. Implikasinya, aplikasi yang tadinya satu tapi jadi banyak banget, sekarang kita ada ratusan, bahkan ribuan kalau semua Gojek Group, ini saling berkomunikasi. Nah, efeknya apa? Kalau saling berkomunikasi, efeknya ada semakin banyak attack surface yang terekspos gitu, yang terekspos ke attacker. Jadi kalau attacker bisa masuk ke aplikasi yang satu, dia bisa masuk lagi ke aplikasi yang lain-lain lewat jalur yang terekspos ini, tanda petir. Jadi kejelekannya microservice ini di level security, ini dia mengekspos lebih banyak attack surface. Kemudian setelah microservice, siapa saja developer ini bisa membuat aplikasi-aplikasi pendukung lainnya, misalnya seperti database Postgres gitu ya, atau Redis atau Kafka yang warna hijau ini semakin mengekspos attack surface lagi. Dan setiap masing-masing aplikasi ini di-package menjadi kontainer, lebih banyak lagi attack surface. Karena kalau attacker bisa masuk ke dalam kontainer dan kontainernya bisa masuk ke level host, itu dia bisa ngapain aja di level infrastruktur. Kemudian ini di era modern ini semua aplikasi di host di cloud platform. Di cloud platform itu lebih banyak lagi attack surface-nya. Ada ingress, ada load balancer, ada networking-nya, kemudian ada public gateways-nya, itu lebih banyak lagi komponennya yang bisa jadi ladang untuk attacker masuk ke dalam sistem kita. Dan terakhir, di era modern, semua workload sudah dijalankan di Kubernetes, yang tentu dia mengekspos lebih banyak lagi attack surface. Jadi untuk security engineer, untuk tim security, dia perlu belajar jauh lebih banyak daripada era zaman dulu ya, era zaman dulu sebelum microservice. Jadi dia harus belajar microservice, konsep networking di microservice di level layer 7, layer 4, kemudian container itu apa, cloud platform banyak banget lagi ya service-nya, dari service networking, service compute, belum lagi kalau cloud provider-nya beda-beda, ada yang pakai Google Cloud, ada yang pakai AWS, dan terakhir Kubernetes juga punya learning curve yang lumayan gitu ya untuk security. Nah, tool security ini udah pada jadul gitu, udah pada jadul dan perlu diupdate, perlu pembaharuan. Jadi sebelum era cloud native, banyak banget security tool yang ada sekarang ini dibuat sebelum eranya cloud native, era containers, era microservices. Jadi ini perlu diupdate, security engineer perlu tool baru. Nah, tim security ini kita lihat sebagai bottleneck ya. Jadi di sisi lain tim product development itu sudah punya DevOps pipeline yang secara otomatis bakal merilis image-image dengan baik. Tapi di sisi lain, security testing untuk setiap image, untuk setiap feature baru, untuk setiap kode baru itu dilakukan secara manual. Jadi ini bottleneck dan bikin delivery timeline itu jadi telat. Nah, gimana cara DevSecOps nge-solve problem ini? Gimana supaya tim security itu nggak jadi bottleneck pengembangan produk digital? Nah, DevOps itu kan menggabungkan developer dan operation, tapi di sisi lain security itu seolah-olah di luar, gitu ya, yang warna merah security. Di DevSecOps, security ini ditarik ke dalam, jadi posisinya sebelum ops. Seperti ini, jadi kita istilahnya berubah dari DevOps menjadi DevSecOps. Jadi setelah di-develop, ada security, dan setelah kita pastikan secure, itu baru diserahkan ke tim operation. Nah, bedanya apa secara praktikal? Secara praktikal, ini saya punya DevOps pipeline di sini. Tanpa DevSecOps, security test bakal melakukan testing security di level sini, di tahap ini ya, sebelum level ke server, tapi image-nya sudah ready. Nah, di DevSecOps, si tahapan security testing ini kita geser ke masing-masing tahapan DevOps pipeline. Jadi di sisi developer pun di situ ada
security testingnya secara otomatis. Di level testing itu juga ada security testingnya, di level packaging ada security testingnya, pas build Docker image juga ada security testing, pas push content registry pun ada security testing. Jadi masing-masing security test itu dilakukan di masing-masing tahapan, jadi feedbacknya jauh lebih cepat. Nah, secara praktikal dengan adanya DevSecOps ini, kita ngasih tanggung jawab ke developer juga soal security. Jadi security nggak hanya tanggung jawab security engineer. Dengan adanya pipeline DevSecOps yang baru ini, developers merasa bertanggung jawab soal security juga, dan dia bisa nge-fix secara cepat kalau ada security issue di tahapan tertentu. Nah, security engineers tugasnya di DevSecOps ini berubah menjadi advisor. Jadi security team ini menjadi polisi gitu yang ngawasin tim developer dan tim operation buat memastikan bagian mereka masing-masing itu aman atau secure sebelum masuk ke production dan impacting millions of users. Jadi tugas security engineer di practice DevSecOps ini yang pertama membuat security policy. Security policy ini maksudnya dia ngasih rules, ngasih aturan siapa aja yang boleh mengakses production server, siapa aja yang boleh mendeploy, siapa yang boleh mendeploy jam segini, siapa yang boleh mengkonfigurasi load balancer, mengkonfigurasi A, B, C, dan lain sebagainya. Ini tugas dia yang membuat security policy-nya. Dan dia mengimplementasikan security policy itu ke sebuah automation tool atau beberapa automation tool. Ini bisa bikin sendiri atau bisa pakai yang open source dan available di enterprise untuk mendeteksi security issue yang barusan saya share. Gitu ya, listnya ada banyak. Nah, ini secara praktikal contohnya untuk developer, mereka kan biasanya melakukan commit ke Git repository ya. Nah, sebelum meng-commit ke Git repository ini, itu tim security bisa punya semacam pre-commit hook. Jadi setiap dia commit, itu bakal menjalankan security audit di lokal dia secara otomatis. Kemudian setelah di-push ke Git repository, semua source code itu sudah ada di repository Git. Ini tim security bisa men-scan kode di repository tersebut. Ada berbagai macam teknik ya, ada source composition analysis, static app security testing, dan dynamic app security testing. Ini semua bisa dia lakukan untuk men-scan vulnerabilities di source code kita di repository. Apakah ada library yang kena flag, udah vulnerable, apakah ada secret atau key API key yang ke-commit di Git repository-nya, di source code-nya, dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan. Kemudian enforcing security ini sudah dilakukan sebagai kode juga. Jadi yang tadinya security dilakukan manual ya, kita nge-configure firewall gitu, atau nge-enforce access control yang biasanya by UI gitu ya, lewat web app, terus diklik-klik secara manual. Dengan konsep infra as code ini, semua aturan-aturan security policy tersebut itu dijadikan sebagai kode dan ditaruh juga di Git repository. Jadi itu gunanya kalau udah infra as code itu bisa diaudit secara gampang. Karena Git ada feature Git history ya, kita bisa tahu siapa aja yang mengganti apapun di level kode ini dalam waktu misalnya hari ini atau seminggu terakhir, itu bisa kelihatan, bisa diaudit dengan mudah. Dan terakhir soal secret management, tim security harus memastikan tidak ada secret yang ke-commit di level kode, dan secret di store tidak sebagai plain text gitu. Kalau ada secret store di sistem kita, di infrastruktur kita pastikan itu di-encrypt gitu ya, sampai level hard disk, di-encrypt di level aplikasi juga. Dan terakhir, tim security bertugas buat melatih tim dev dan ops untuk mereka aware soal security ini. Karena emang jujur goal dari tim dev dan ops ini berbeda dengan goal tim security ya. Goalnya tim dev dan ops ini memastikan feature terdeliver secara cepat sesuai target dan lain sebagainya. Nah, terkadang seringkali security itu jadi penghalang gitu ya. Karena kalau security-nya naik, kan itu berbanding terbalik dengan kecepatan kita mendevelop aplikasi. Tapi yang penting adalah membalance antara kecepatan membuat aplikasi dan securing the code. Jadi ini tugasnya tim security buat memastikan
developer dan tim ops punya awareness yang tinggi terhadap security. Nah, di DevOps pipeline ini tadi kita sudah lihat masing-masing security testing ini dipindah ke tahapan masing-masing dan diaplikasikan di sini. Jadi pre-commit hook itu ada di level development, kemudian SCAST di level build gitu, ada DAST di level post build dan lain sebagainya. Dan sebelum deploy ke server ada infra as code-nya security. Dengan memindahkan security test ke masing-masing tahapan ini developer bisa mendapatkan feedback soal security issue yang lebih cepat. Ya, jadi tiap tahapan kalau ada security issue itu developer bisa langsung tahu dan langsung saat itu juga nge-fix issue-nya dan nge-push changes-nya ke repository. Sampai lulus pipeline, kalau pipeline sudah hijau, sudah baik semua, tahapan-tahapannya sudah bagus semua, itu deploy ke server baik secara otomatis maupun manual trigger. Nah, keuntungannya apa dengan pipeline DevSecOps yang baru ini atau prinsip DevSecOps ini? Yang pertama, kita mengintegrasi security ini melalui tools. Jadi dari yang tadinya manual gitu ya, tim security melakukan security audit secara manual, mengkonfigurasi akses control secara manual, semua security aspek dari aplikasi kita ini terintegrasi dengan baik melalui tool yang dijalankan secara otomatis. Jadi emang ini lebih cepat dan lebih scalable. Kalau kita punya ribuan servers, ini bakal sangat membantu untuk meroll out semua security rules di semua servers. Kemudian ini ada security as code yang tadi saya share, dengan menjadikan security aspek atau security policy rules itu semua sebagai kode yang di-store di repository, itu bakal mempermudah audit dan mempermudah rollback kalau ada security issue karena changes di security-nya ada yang baru, ada yang error, dan sebagainya. Dengan pipeline DevSecOps ini, release cycle jadi jauh lebih cepat. Karena ketika image-nya sudah ready, nggak perlu lagi diberhentiin di situ. Kalau image-nya udah ready for deploy, itu artinya image ini sudah secure. Gitu. Karena security testing-nya ini sudah kita include di masing-masing tahapan. Jadi image di tahapan terakhir pipeline bagus dan secure secara security, secara keamanan. Akibatnya kita bisa mencegah security bug sebelum masuk production. Jadi ketika image-nya itu jalan di production, itu security-nya sudah lebih tinggi. Ya. Dan tentu saja shorter feedback cycle. Jadi ketika developer kode gitu ya, kode tapi ada security issue karena pipeline, itu dia bisa tahu kalau ada kode yang dia bisa langsung improve dan perbaiki saat itu. Jadi feedback cycle-nya lebih cepat, akibatnya release cycle-nya lebih cepat, dan ini kembali mempercepat cycle mendevelop feature atau mendevelop produk sampai ke production. Oke, itu bagian yang pertama. Oke, saya kasih overview dulu sedikit. GoPay ini punya largest monthly active user di Indonesia sejak 2017. Kemudian GoPay ini diterima di lebih dari 500.000 online, dan kita terintegrasi dengan 28 lebih financial institution. Jadi secara bisnis, secara skala bisnis growing, dan akibatnya dari sisi engineering platform kita juga harus bisa mensupport bisnis. Sedikit overview dari GoPay engineering team. Kita sekarang ada punya pengguna, urusan integrasi dengan part infrastructure, dan semua developer ini mendevelop aplikasi atau services yang dijalankan sudah sebagai containers seperti Vietnam dan Thailand, masing-masing ada regulasinya masing-masing dan masing-masing ada cluster Kubernetes supaya bisa comply sama regulasi yang emang beda-beda untuk masing-masing negara. Aplikasi GoPay yang teman-teman buka sehari-hari itu
ini terdiri 150 lebih microservices dan bisa 400 sampai 500 workers. Jadi kalau di total itu satu aplikasi GoPay bisa ada sekitar 700 sampai 800 containers gitu ya, Docker containers. Itu kalau dijalankan dengan satu replika. Kalau replika set 2 kali lipat atau 3 kali lipat itu bisa ribuan containers yang jalan atau bahkan sampai puluh ribuan. Dan semua services berupa containers ini di Kubernetes saling nge-call API calls gitu ya, karena microservices saling beraksi dan ini menghasilkan ratusan juta API calls yang aksi. Kemudian dengan konsep DevSecOps pipeline ini berhasil melakukan 100 deployment lebih ke cluster kita. Ini termasuk staging sih, nggak cuma. Jadi termasuk staging ini ada 100 lebih deployments yang dilakukan developers setiap harinya di infrastructure yang tim sistem maintain. Kemudian services ini berkomunikasi dengan HTTP atau REST API dan ada juga yang gRPC. Dan ditulis ke berbagai bahasa. Ada 4 bahasa yang banyak dipakai di GoPay. Ada Clojure dan Ruby, semua di-package menjadi kontainer yang mengekspos REST dan gRPC services yang dikomunikasikan. Nah, semua aplikasi, semua services ini di-package menjadi kontainer dan dijalankan dengan tool container orchestration namanya Kubernetes. Request talk saya hari ini tentang Kubernetes. Jadi Kubernetes ini sedikit refresher. Ini adalah tool untuk menjalankan container workload yang bisa kita scale up dan scale down secara dinamis, secara cepat dan self-healing. Nah, maksudnya kalau misalnya sebelum era pandemi orang pergi ke kantor gitu ya, terus jam pulang kantor jam 5 sore itu naik drastis karena orang-orang mau pulang gitu ya, mau pulang order go right, jadi traffic meningkat secara tiba-tiba. Nah, Kubernetes ini melihat throughput request itu, dan kalau dia lihat kontainernya kurang, dia bakal nambahin secara otomatis mensupport demand yang naik 2-3 kali lipat pas jam 5 sore itu. Kemudian self-healing ini maksudnya kalau dia lihat ada kontainer yang nge-crash karena kodenya atau karena aspek lain, dia bakal secara otomatis merestart kontainernya. Ada aspek self-healingnya di sini. Dan kalau clusternya kurang node gitu, itu kapasitasnya dia secara otomatis dengan konsep dengan feature cluster autoscaler misalnya. Tapi di sisi lain kalau turun, dia bakal mengurangi jumlah kapasitas Kubernetes, jadi itu menghemat kita membayar billing di cloud platform juga gitu. Nah, pada sesi kali ini saya akan nge-share tool-tool apa saja yang bisa kita gunakan untuk membantu mengamankan Kubernetes cluster kita. Nah, tool pertama ini ada yang namanya tool Kubebench atau Kubebenchmark. Ini dari perusahaan namanya Aqua Security. Ini merupakan tool yang open source. Teman-teman bisa buka sendiri di github.com/aquasecurity/kubebench gitu ya. Nah, Kubebench ini mungkin teman-teman familiar dengan istilah CIS benchmark. CIS ini Center for Internet Security. Jadi CIS dia mengeluarkan berbagai macam guideline gitu ya, guideline untuk memastikan infrastruktur kita atau platform kita atau produk kita ini aman. Jadi dia ngasih kita guideline buat guideline best practices untuk mengamankan sistem kita dari cyber threats. Jadi CIS benchmark ini terus diupdate karena kan hacker ini juga terus belajar ya. Jadi dia selalu menemukan teknik baru, selalu menemukan teknik baru gitu ya. Jadi dia bakal dia bakal update terus soal practice-nya gimana cara mengamankan terhadap vulnerability tertentu. Nah, CIS benchmark ini diimplementasi di dalam
tool Kubebench ini yang bisa kita jalankan. Kita bisa pointing Kubebench ini ke Kubernetes cluster yang kita punya. Nah, ketika itu sudah point, ketika kita menjalankan Kubebench, ini dia bakal nge-scan si Kubernetes cluster yang kita punya ini apakah sesuai yang disediakan oleh CIS benchmark. Jadi dia ada ribuan test cases gitu, ada ribuan test cases dan ribuan guideline. Kita bisa lihat ada aspek-aspek cluster kita yang merah, misalnya ini V, terus memastikan kalau clusternya allow privilege argumennya di set ke false, kemudian anonymous authentication dan lain sebagainya, itu untuk meningkatkan keamanan Kubernetes cluster kita. Kalau yang udah hijau gitu ya, ini artinya cluster kita sudah comply sama compliance-nya CIS benchmark yang sesuai rekomendasi mereka. Ini kita cluster kita sudah aman secara industri standar gitu ya. Nah, kemudian tool kedua yang ingin saya, ini namanya Project Calico. Bisa diakses di github.com/project-calico/calico. Ini adalah tool network policy untuk implementasi network policy atau mini firewalls di Kubernetes. Jadi kalau teman-teman sudah dengan Kubernetes, di Kubernetes itu ada konsep yang namanya namespace. Namespace ini adalah grouping, mekanisme grouping di Kubernetes untuk ngegroup beberapa pod atau beberapa containers gitu ya. Jadi misalnya di sini ada kontainer GoPay ada di namespace GoPay, atau di sini API namespace ya judulnya. Di sini ada default namespace, itu isinya kontainer-kontainer dari GoFood misalnya. Nah, ketika kita punya konsep grouping namespace ini, dengan Calico Network Policy, kita bisa ngatur semacam firewall untuk masing-masing namespace dan pod ini. Misalnya, default namespace ini kita atur nggak bisa mengakses semua pod yang ada di API namespace yang warna hijau ini. Nah, efeknya apa? Jadi kalau kita mengimplementasi security itu kan ada prinsip namanya least privilege ya. Jadi kalau dia nggak perlu buat mengakses, yang ngapain kita akses? Jadi ini kita block, no access. Akibatnya apa? Kalau ujung-ujungnya hacker berhasil masuk ke salah satu pod atau kontainer di default namespace ini, dia nggak bisa kemana-mana karena aksesnya kita blok ya, aksesnya kita blok ke akses warna hijau ini. Begitu juga dia nggak bisa mengakses ke ini, misalnya logging namespace, dia nggak bisa mengakses, dia nggak bisa mengakses kemana-mana. Jadi ini prinsip least privilege, LeastXP. Ini di network policy di level namespace. Kita juga bisa ngasih policy di level pod. Misalnya pod yang ini, khusus pod ini dia nggak bisa, dia bisa mengakses ke shared namespace doang, tapi nggak bisa mengakses ke namespace yang lain. Atau dia bisa diakses oleh semua pod di API namespace misalnya ya. Jadi dengan kami kita bisa mengenable feature network policy di Kubernetes yang artinya kita bisa naruh semacam mini firewall untuk pod-pod dan kontainer-kontainer kita dan namespace kita. Jadi kalau teman-teman familiar dengan penggunaan security group di Amazon Cloud gitu atau firewall di Google Cloud, itu di level virtual machines atau di level infrastructure, di level Kubernetes kita bisa melakukan hal yang serupa dengan menginstall atau mendeploy Calico Network Policy ini. Oke, tool yang ketiga yang ingin saya perkenalkan adalah Open Policy Agent. Ini tool yang Kubebench sama Calico tadi open source, ini juga open source. Jadi tool yang saya share ini semua open source, teman-teman bisa akses di github.com/policyagent/OPA. Atau ini kepanjangannya adalah Open Policy Agent. Ini adalah project CNCF juga, jadi sudah ribuan stars gitu di GitHub-nya dan ada beberapa ratus kontributor. Tugas Open Policy Agent ini apa? Jadi goal dia satu gitu ya, major goal-nya ini meunify policy enforcement attack. Maksudnya apa? Akan saya jelaskan. Misalnya
Misalnya ini ada aplikasi bohongan ya, aplikasi bohongan FuPay application, gitu. Bukan GoPay, tapi ini. Jadi arsitekturnya cukup simple. Dari misalnya customer namanya Alice, gitu ya. Alice mengakses mobile app nih kalau di aplikasi GoPay app. Diteruskan request-nya itu ke mana-mana tergantung intention atau feature yang ingin dia gunakan. Nah, FuPay ini microservices, jadi servicesnya ada beberapa. Servisnya ini membaca dan kemudian nge-store, mengakses objek store, itu ya bisa di S3 atau Google Bucket. Kemudian ada service wallet, ini yang mengakses database pelanggan. Jadi wallet ini berisi list ini ada berapa gitu ya, misalnya ada 100.000 rupiah sekarang, kemudian nomor HP dia dan lain sebagainya, ini connect dengan account. Nah, di sisi lain ini ada Bob, si developernya FuPay, yang tugasnya mendevelop services FuPay application ini. Nah, sekarang si Bob atau developer FuPay ini punya akses ke semua semua services di level aplikasi ya. Jadi dia bisa mengakses transaction service, mengakses input service, wallet service, account service, dan juga bisa mengakses database gitu ya, bisa mengakses object store, bisa mengakses SQL database-nya. Kenapa begini? Karena dia perlu akses itu untuk debugging, untuk troubleshooting kalau kenapa-napa. Karena taruhlah Bob ini semua yang mendevelop semua services-nya. Jadi kalau ada gangguan di customer, dia juga yang bantu troubleshooting, bantu debugging dengan mengakses semuanya. Nah, ini problem karena bisa aja Bob sebenarnya nggak perlu akses ke account atau nggak perlu akses ke QR code karena develop QR code ini bukan dia, tapi dia punya akses. Nah, secara prinsip dari security ini kan karena kalau kecuri gitu ya sama attacker atau sama hacker, dia bisa menggunakan credential Bob untuk tes semuanya. Jadi ini sangat bertentangan dengan prinsip least privilege dari security. Nah, solusinya apa? Solusinya ini kita pasangkan authorization di setiap service gitu ya. Di setiap service, jadi transaction ada authorization-nya, QR code ada authorization-nya, database juga ada authorization-nya. Jadi kalau ada orang yang nggak authorized, dia nggak bisa mengakses ke service-service tersebut. Nah, ini menimbulkan pertanyaan. Kalau karena FuPay karena FuPay ini jalan di industri yang highly regulated, gitu, ada regulatornya, ada OJK, ada Bank Indonesia. Ini compliance kadang-kadang juga suka berubah karena mereka pun masih mempelajari soal financial technology yang masih berkembang saat ini. Kalau policy-nya berubah, gimana cara kita nge-enforce dari compliance tersebut? Apakah satu-satu harus kita masuk ke tiap service dan enforce policy-nya, apply policy-nya? Gimana cara kita nge-roll out kalau policy-nya berubah gitu ya, tiba-tiba berubah. Ini baru berapa nih? Ini baru 5 service tambah mobile app. Gimana kalau kita punya ratusan service dan bahkan ribuan service? Gimana cara kita nge-roll out security policy changes ke semua services ini? Terus gimana cara kita make sure kalau policy yang kita enforce itu beneran jalan sesuai dengan yang kita pengen? Gimana cara kita ngetes policy-nya? Gimana cara kita nge-enforce policy ini di ratusan services yang ditulis dengan berbagai macam bahasa yang berbeda. Ada Ruby, ada Golang gitu ya. Kalau kita implement authorization-nya di level service, di level aplikasi, misalnya ini aplikasi Golang, ini saya harus implementasi otorisasi dengan bahasa Golang. Di sini misalnya bahasa Java, saya harus implement otorisasi dengan bahasa Java gitu ya. Jadi berbeda-beda. Nah, ini semua problem yang nantinya bakal di-solve oleh tool Open Policy Agent. Sekarang itu tadi baru di level services atau di level aplikasi. Sekarang kita pergi ke level infrastruktur.
Jadi si VP application ini sudah jalan sebagai microservices, di-package menjadi beberapa containers yang dijalankan di Kubernetes infrastructure kita. Nah, sekarang kita lihat Kubernetes infrastructure kita. Ini ada yang namanya ingress object VP yang terekspos ke public. Jadi siapa tadi namanya? Alice, customer kita itu mengakses VP application, entry point-nya itu dari VP ingress ini, misalnya vp.com ya, atau gitu. Ingress ini yang bakal meredirect traffic customer ke services di belakangnya. Misalnya wallet service yang di load balance oleh si ingress load balancer ini, dan ini nantinya ini load balancer, wallet service load balancer ini nge-load balance ke wallet containers yang tersebar di berbagai macam. Nah, lagi-lagi untuk kepentingan debugging, kepentingan troubleshooting, Bob, si developer VP application ini punya akses ke semua resources di Kubernetes. Dia bisa mengakses ingress objeknya VP, dia bisa mengakses service-nya wallet, dia bisa mengakses pod, mengakses ke node gitu ya. Dia bisa mengakses semuanya untuk kepentingan troubleshooting. Nah, efeknya apa? Ini sebenarnya masing-masing resource Kubernetes ini ada resiko security-nya masing-masing. Jadi misalnya kalau dia nambahin ingress domain, nambahin domain baru, misalnya vp.com ke Kubernetes dia apply, itu by default Kubernetes nggak akan nge-reject. Jadi walaupun sudah ada domain vp.com ingress di Kubernetes, si Kubernetes ini nggak bakal nge-reject karena itu bukan urusan dia. Nah, kalau ada conflicting domain seperti ini bakal mempengaruhi akses dari customer ya. Jadi customer nggak akan bisa nyampe ke dalaman sini, itu bakal mengganggu sistem dan bikin downtime. Kemudian kalau misalnya dia ubah wallet service labelnya gitu ya, tanpa label yang sesuai sama standar di tim sistem ini, tim infrastructure ini, kalau dia salah ngasih label, itu dia bakal nggak nyambung sama ingress-nya atau bakal nggak nyambung ke pot-pot di belakangnya ini. Itu bisa menyebabkan downtime juga. Kemudian misalnya container image wallet ini berisi library atau dependency yang vulnerable, ini bisa jadi bahan atau lahan untuk attacker juga gitu. Kalau dia bisa exploit pod ini dia bisa mengakses node ini dan mungkin mengakses semua cluster. Itu bisa gawat di situ. Terus Bob juga bisa mengakses level node-nya Kubernetes. Jadi ini macam-macam ya isinya. Kalau node ini ada sistem Linux-nya, kalau dia salah nge-stop sistem service, itu bakal bikin satu node-nya down. Kemudian di Kubernetes ini ada konsep yang namanya CPU memory resource request. Kalau si Bob ini nggak deploy wallet pod tapi nggak ngasih limit CPU memorinya, suatu saat wallet ini request-nya naik terus gitu ya, traffic-nya meningkat terus, ini dia bakal dia bakal growing terus menerus dan bisa memakan resource yang dikonsum untuk konsumsi pot-pot lain. Jadi ini bisa bikin namanya starvation, kalau istilah di dunia komputer starvation. Dia bisa tanpa ngelimit CPU memory, dia bisa bikin semua potnya down. Di cluster ini nggak bisa jalan karena resource-nya habis. Nah, Claire sebagai admin Kubernetes cluster ini, kalau dia down, dia bakal nyalahin Bob, you just break the cluster gitu ya, karena dia bisa mengakses semuanya. Nah, OPA ini lahir sebagai solusi, Open Policy Agent. Jadi seperti goal tadi, OPA ini untuk me-unify policy enforcement across the stack. Jadi OPA ini bisa diintegrasikan di level Kubernetes sebagai admission control, jadi dia bisa mengkontrol siapa saja yang boleh mengakses Kubernetes cluster dan melakukan action apakah deploy, apakah delete, apakah scaling, itu dia bisa kontrol. Kemudian OPA bisa diintegrasi di level host juga, di level node. Ini dia punya integrasi dengan Docker Engine dan juga Linux PAM. Jadi dia bisa mengontrol siapa saja yang boleh melakukan Docker exec masuk ke kontainernya, siapa saja yang bisa SSH masuk ke virtual machine hostnya, siapa yang bisa melakukan sudo command. Kemudian OPA juga
terintegrasi di level microservice dengan microservice API, dan OPA juga terintegrasi dengan cloud gitu. Dia bisa menggovern, dia bisa mengatur aksi-aksi di level cloud APIs, dan terakhir OPA juga bisa diintegrasikan di level database. Dia bisa memprotek data dan memfilter data. Dia bisa mengontrol SQL statement apa saja yang boleh dijalankan gitu ya, dijalankan oleh pengguna DB. Nah, jadi OPA ini sebenarnya General Purpose Policy Engine. Jadi dia policy engine yang generik gitu, generik, tidak terikat bahasa dan lain sebagainya. Jadi gambarannya seperti ini. Kalau ada request masuk ke wallet service, misalnya dengan get request, kemudian /wallet /alice, dia ada identitasnya di level header, misalnya authorization Bob gitu ya. Si wallet service ini dia bakal nge-query OPA yang ada di luar, OPA agent yang ada di luar wallet service-nya. Dia bakal ngasih ini, kemudian OPA bakal membaca data dan policy yang di-define oleh kita maupun tim security. Kemudian dia kasih jawaban balik decision-nya. Apakah Bob allow atau deny buat melakukan get ke wallet Alice ini. Jadi general. Dengan konsep general method dan user ini bisa diintegrasikan ke semua stack. Nah, hanya level aplikasi service, tapi juga level Kubernetes API dan lain sebagainya. Nah, seperti ini, jadi integrasinya ada banyak sekali. Bisa integrate ke Kubernetes, Docker, Terraform, dan lain sebagainya. Contoh kasusnya, jadi kalau di level Kubernetes, kalau OPA integrate sebagai admission control, kita bisa memastikan kalau container image yang dijalankan di cluster kita ini hanya dari container registry yang punya kita. Jadi misalnya kalau ke exploit, ada attacker yang mau jalanin image bikinan dia, misalnya image untuk tooling hacking dia atau tooling untuk virus gitu ya, itu bakal di reject di level Kubernetes-nya karena si OPA ini memastikan kalau image yang dipakai attacker ini bukan dari registry kita, jadi itu bakal tertolak. Kemudian contoh lain untuk API authorization, allow portal call center agent to access anonymous customers data. Jadi kalau dia bukan agent call center, dia nggak bisa mengakses customer data di level authorization. Dan di level SSH atau sudo dengan OPA ini kita cukup, misalnya kita ada policy only allow engineer yang lagi on call gitu ya, yang boleh SSH ke production server. Jadi dia bisa nge-enforce policy ini yang kita define. Dan terakhir untuk memprotect data. Jadi OPA bisa nge-enforce kalau user kalau withdrawal yang di atas $10.000 ini cuma boleh dilakukan di antara jam 9 sampai jam 5. Jadi di level data, OPA juga bisa memprotect. Dan terakhir nge-filter. Misal kita punya policy, admin boleh mengakses log 3 bulan terakhir hanya data yang ada di grupnya dia. Ini OPA juga bisa melihat ini. Kalau dia berusaha mengakses grup yang lain, ini OPA bakal nge-deny atau nge-reject. Jadi recap, 3 tool yang saya share untuk nge-secure Kubernetes. Yang pertama ada Kubebench, ini untuk nge-scan Kubernetes cluster kita, apakah sudah comply sama CIS benchmark, apakah ada vulnerabilities, ada settingan-settingan yang harusnya false atau true supaya lebih aman gitu cluster kita. Kemudian tool yang kedua ada namanya Calico, ini tool untuk meng-apply network policy di Kubernetes cluster kita untuk membuat mini firewalls antar namespace dan antar pods. Dan tool ketiga yang sudah saya share ini namanya OPA atau Open Policy Agent, yang gunanya untuk membantu kita nge-enforce policy, security policy di semua level, mau itu level aplikasi, level Kubernetes, level Linux virtual machine, level database, semuanya. Pokoknya ini generic dan sekarang sudah jadi graduate project-nya CNCF. Oke, materinya sekian. Kalau teman-teman masih baru soal practice DevSecOps atau DevOps, saya kemarin bikin video di YouTube.
cara jadi DevOps Engineer di 2021 di era Cloud Native modern ini teman-teman bisa pelajari di YouTube video ini, cara belajar jadi DevOps. Saya share di sini apa saja yang harus teman-teman pelajari untuk bisa menguasai DevOps Principle, termasuk sisi networking, dari sisi kontainer, dari sisi cloud platform. Di sini ada cara-cara yang teman-teman bisa ikutin untuk belajar DevOps. Kemudian ada playlist yang saya publish juga. Ini untuk belajar Docker untuk pemula. Jadi kalau teman-teman masih belum pede dengan skill Docker kontainernya atau baru ingin belajar soal kontainer, teman-teman bisa ikutin 10 video di sini yang singkat-singkat dan teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah. Saya publish video soal DevOps dan DevSecOps ini setiap minggunya. Jadi kalau teman-teman pengen belajar, silakan mampir ke YouTube channel saya ini, di search saja Giri Kunchoro. Sekian sesi saya, terima kasih banyak. Kita langsung ke tanya jawab ya. Tanya jawab akan dibantu oleh MC ya. Baik. Terima kasih sekali Pak Giri Kunchoro atas materi yang luar biasa. Pak Giri Kunchoro telah mengupas tuntas mengenai Kubernetes, vulnerabilities-nya, security, proses pentesting-nya, dan produk-produk terkait Kubernetes itu sendiri. Dan sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, dan sebelum kita memasuki tanya jawab, izinkan kami, Pak Giri, akan menginformasikan kepada para peserta bahwa siang ini sedang berlangsung pula babak final dari perlombaan CTF yang diadakan sebagai rangkaian acara Rakit 2.0. Para peserta saat ini sedang memperebutkan total hadiah sebesar 25 juta rupiah, yang diperebutkan juara 3 akan mendapatkan 5 juta, juara 2 8 juta, dan juara 1 12 juta rupiah. Dan dari hadiah tersebut akan ditambahkan pula dari sponsor tunggal kita Bank Sinarmas dengan total 15 juta rupiah yang akan dibagi masing-masing 5 juta rupiah kepada para peserta. Sehingga total hadiah yang diperebutkan para peserta adalah 40 juta rupiah. Dan berikut raihan poin sementara dari babak final Capture the Flag. Ya, hingga siang ini sudah ada 6 peserta, 6 tim yang mencapai progres 40% dengan raihan poin 3000, yaitu tim Voice Who Cry, tim Telekinesis, tim HO, tim Panitia, tim kelima, dan tim keenam adalah Pejuang Buka Rekening. Dan 4 tim yang lain masih mencapai progres 20%. Proses babak final ini akan berlangsung terus-menerus hingga siang nanti, dan di webinar sesi kedua nanti akan kami umumkan pemenang dari perlombaan Capture the Flag ini. Ya, itu tadi update dari perlombaan Capture the Flag, dan sampailah kita ke sesi tanya jawab kepada Pak Giri. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan kami sudah memilih 3 pertanyaan terbaik dari teman-teman peserta. Pak Giri, apakah berkenan menjawabnya satu persatu atau saya sebutkan 3-3-nya langsung dan nanti akan Pak Giri jawab secara langsung? Bagaimana, Pak? Baik, mungkin kami sebutkan ketiga pertanyaan secara langsung dan nantinya akan dijawab oleh Pak Giri. Untuk pertanyaan pertama dari Mas Afandi Murad, pertanyaannya adalah apakah DevOps ini juga termasuk platform mobile, karena platform inilah yang sering luput dari prioritas ketimbang platform web, padahal penggunaan platform mobile itu begitu masif. Sekali lagi, itu dari pertanyaan Mas Afandi Murad, apakah DevOps ini juga termasuk platform mobile? Nah, untuk pertanyaan yang kedua dari Mas Wahyu Rizky, pertanyaan adalah di DevSecOps, dengan proses yang terotomasi seperti itu mulai dari testing, secara fitur dan keamanan, peran dari security engineer dan profesi semacamnya itu seperti apa? Karena seluruh proses telah terotomasi. Itu pertanyaan dari Mas Wahyu Rizky. Dan pertanyaan yang terakhir adalah dari Mas Iqbal Hasanu, yaitu apa saja alat DevOps yang paling sering dipakai di GoPay yang sudah Pak Giri Kunchoro kerjakan dan bagaimana sistem kerja dari alat DevOps tersebut. Ya, itu ketiga pertanyaan. Apakah jelas, Pak? Oke, banyak ya. Satu-satu dulu saya coba jawab ya. Balik ke pertanyaan pertama.
Pertanyaan pertama tadi, apakah DevOps ini untuk platform mobile atau bukan ya? Jawaban singkatnya, DevOps ini untuk semua platform termasuk platform mobile. Jadi DevOps ini sebenarnya cuma prinsip ya. DevOps ini prinsip yang intinya kita ngeran pipeline dan memastikan semua kode yang dibuat oleh developer, termasuk developer mobile gitu ya, itu aman, secara security aman, secara bug juga aman, supaya itu bisa langsung di deploy ke server. Kalau untuk web service, kalau untuk mobile itu kan image-nya berupa APK yang nantinya bisa diupdate oleh para pengguna ya, misalnya lewat Android Play Store dan lain sebagainya. Jadi jawabannya DevOps ini juga untuk masuk platform mobile. Terus pertanyaan kedua apa tadi Mas? Pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan yang kedua, di DevSecOps dengan proses yang terotomasi, peran dari security engineer dan profesi semacamnya itu seperti apa Pak? Karena kan seluruh prosesnya tadi dijelaskan sudah terotomasi nih Pak. Oke, pertanyaan bagus. Jadi di DevOps dan DevSecOps ini tahapan-tahapannya memang otomatis ya. Tapi yang membuat itu otomatis itu adalah tugas kita. Jadi dia nggak otomatis dari sananya ya. Jadi kalau misalnya security engineer, dia tugasnya bikin otomasi untuk memastikan cluster kita aman, misalnya dengan POPA yang tadi, memastikan image-image yang dipakai ini nggak vulnerable gitu ya, bagus dan lain sebagainya. Jadi secara peran dia lebih ke yang mendesain polisinya dan mengimplementasi otomasi tersebut. Jadi kalau sudah diotomasikan kerjanya sekali, tapi bisa dipakai berulang-ulang ya. Jadi waktu security engineer ini bisa lebih banyak dipakai untuk memikirkan hal-hal yang bersifat strategis gitu ya, strategis. Jadi dia nggak perlu ngerjain hal-hal yang bersifat manual gitu kan, itu ngabisin waktu dia. Lebih baik dia pakai ke mendebug security issue dan lain sebagainya untuk menjadikan itu policy yang diotomatisin gitu ya, di DevSecOps pipeline kita. Oke, terus pertanyaan ketiga adalah soal baik, untuk pertanyaan yang ketiga dari Mas Iqbal Hasanu, pertanyaannya adalah apa saja alat DevOps yang paling sering dipakai di GoPay yang sudah Pak Giri Kunchoro kerjakan dan bagaimana sistem kerjanya Pak? Silakan Pak. Semua tool yang saya share barusan di sesi hari ini itu saya kerjakan di GoPay, dan juga di yang YouTube video yang tadi saya share itu ada semua di situ. Cukup umum ya sebenarnya. Jadi yang pertama yang pasti soal karena microservices ya. Jadi tool DevOps yang pertama tentu saja Docker Containers. Gitu. Ini salah satu syarat gitu. Container. Sebenarnya kalau teman-teman tahu ya, Docker nggak cuma Docker yang bisa mengkontainer aplikasi kita. Sebenarnya ada tool-tool lain seperti Containerd dan lain-lain, cuma memang yang paling populer adalah Docker. Terus yang kedua tentu saja kalau udah di kontainer ini kita perlu container orchestrator namanya Kubernetes. Ya teman-teman harus menguasai Kubernetes. Terus yang ketiga yang paling fundamental ini namanya CI/CD pipeline. Jadi CI/CD ini yang tadi saya bahas, continuous integration, continuous deployment. Di pipeline ini semua kode dipastikan aman sebelum sampai ke production server. Nah, CI/CD ini teman-teman bisa pakai macam-macam ya. Kalau di GoPay sendiri kita pakai GitLab CI. Jadi GitLab sudah ada fitur CI-nya yang integrated namanya GitLab CI. Kalau teman-teman pakai GitHub itu juga sudah integrated di situ namanya GitHub Action. Terus yang banyak dipakai di enterprise juga namanya Jenkins. Dan ada banyak lagi misalnya Circle CI, Travis, itu ada banyak lah, nggak masalah teman-teman mau pakai yang mana. Yang penting teman-teman punya CI/CD pipeline. Terus yang keempat tool infrastructure as code gitu ya. Infrastructure as code atau config management supaya kita bisa dengan mudah meng-apply konfigurasi ke ribuan server yang kita punya. Nah, caranya biar mudah gimana? Kita nge-config infrastructure lewat kode. Yang pertama, toolnya namanya Terraform. Dan yang kedua, untuk konfigurasi namanya Ansible atau Chef. Itu semua dipakai di GoPay. Kemudian yang pasti di level
operating system Linux ya, Linux semua teman harus menguasai Linux di level networkingnya juga, di level storage-nya juga. Tapi secara garis besar itu tool-toolnya yang dikerjakan. Kalau teman-teman mau tahu resource belajarnya, teman-teman bisa simak video yang tadi saya share. Jadi sebenarnya ada 9 atau 10 tahapan, saya agak lupa. Yang pasti teman-teman harus menguasai, satu lagi adalah Git repository. Teman-teman harus menguasai Git karena semua sudah menggunakan Git, mau itu GitLab atau GitHub. Yang penting teman-teman menguasai konsep di level repository, cara developer menggunakan Git juga ya. Ya itu Mas, kira-kira. Kita ke pertanyaan yang mana lagi? Baik, terima kasih banyak kepada Pak Giri Kunchoro atas materinya dan jawaban dari pertanyaan teman-teman peserta. Dengan ini berakhirlah sesi materi dari Pak Giri Kunchoro mengenai Kubernetes in a nutshell. Semoga materi bisa diserap dengan baik oleh teman-teman peserta dan nantinya bisa bermanfaat bagi perkembangan bangsa dan negara ini. Sekali lagi terima kasih Pak Giri Kunchoro.